Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada video pembelajaran mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 12 semester 2. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai perhitungan usaha peralatan teknologi perawatan. Jika di dalam video pembelajaran yang minggu lalu kita sudah membahas mengenai bagaimana cara membuat, pada video kali ini kita akan membahas mengenai berapa sih harga jual yang bisa kita tawarkan kepada calon konsumen kita. Di dalam perhitungan harga jual ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Salah satunya, sebelum kita masuk ke dalam perhitungan, silakan kalian perhatikan gambar di samping. Di dalam gambar di samping ini saya ambil sebuah contoh produk mini komposter dari Tokopedia. Di dalam laman ini tertera harga 240.000 untuk produk mini komposter dengan ukuran 25 liter EMP sprayer 1 liter. Jadi untuk satu produk ini harganya 240. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara seorang pengusaha menentukan harga jual suatu produk teknologi terapan? Jadi bagaimana si pengusaha ini itu menentukan harga 240.000 ini. Yang kedua, apa pertimbangan dalam menentukan harga jual ini? Nah, kita akan pelajari lebih lanjut dalam video kali ini. Nah, di dalam perhitungan harga jual ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama adalah keuntungan, yang kedua adalah biaya produksi, yang ketiga adalah biaya pengembangan usaha. Nah, dari ketiga biaya ini tentu saja kita harus memperhatikan yang namanya break even point. Apa itu break even point? Break even point adalah data hasil perhitungan yang menyatakan bahwa perusahaan pada titik tersebut tidak beruntung maupun rugi atau impas. Keuntungan akan diperoleh jika produksi atau harga penjualan berada di atas titik impas tersebut. Jadi misalnya di dalam garis ini, jika produksi itu melebihi dari target atau garis break even point, maka di sini akan untung. Jika berada di bawahnya, maka akan rugi. Nah, ada dua bagian dalam BEP. Yang pertama adalah BEP unit, yaitu menyatakan data jumlah unit produk yang harus dicapai pada titik impas. Jika jumlah produk berada di bawah BEP, maka perusahaan akan merugi. Sebaliknya, jika berada di atas BEP, maka perusahaan untung. Jadi rumusnya adalah biaya tetap dibagi biaya harga per unit dengan harga variabel. Kemudian akan ditemukanlah unit atau satuan barang yang harus ditentukan. Jadi jika tidak barang yang diproduksi di bawah ini, maka akan rugi. Jika di atasnya, maka akan untung. Jadi ini batas minimalnya. Kemudian yang kedua adalah BEP penjualan. BEP penjualan adalah data jumlah penjualan yang harus dicapai pada titik impas. Jika jumlah penjualan berada di bawah BEP, maka perusahaan akan merugi. Begitu juga sebaliknya, jika penjualan di atas
PP maka perusahaan akan untung. Jadi rumusnya adalah penjualan dikurangi biaya variabel, biaya produksi, biaya tetap dibagi biaya penjualan dikurangi biaya variabel dibagi penjualan. Nah, di dalam membuat atau menentukan harga jual, kita harus menganalisa. Pertama, apa aja yang harus dianalisa? Yang pertama adalah asumsi usaha dalam membuat komposter. Yang kedua adalah biaya investasi usaha. Yang ketiga adalah biaya pembuatan komposter. Yang keempat adalah pendapatan atau keuntungan usaha dari pembuatan komposter. Nah, asumsi usaha pembuatan komposter ini adalah proses produksi ini dihitung per bulan. Setiap 1 hari orang bekerja dapat mengerjakan 5 unit komposter per hari. Dengan penggunaan listrik relatif stabil, per bulan mencapai 200.000. Kemudian hari produktif mencapai 25 hari. Kenapa 25 hari? Karena ada masa libur pada hari tertentu. Kemudian untuk biaya investasi usaha, ini kita harus menentukan biaya bahan baku yang terdiri dari drum, pipa sambungan, kebutuhan PVC, lem PVC, dan amplas. Kemudian pembuatan komposter itu terdiri dari biaya tukang, biaya listrik, jadi bisa ditotal semuanya. Dari biaya seluruh biaya tadi ditotal menjadi, jadi biaya pembuatan komposter dengan biaya pembuatan ini digabungkan sehingga ketemu biaya produksi mencapai segini. Jadi harga pokok produksi itu jumlah total unit dibagi dengan biaya yang telah dikeluarkan sehingga HPP atau harga pokok produksi mencapai 231.600 per unit. Kemudian kita menganalisa keuntungan dengan prospek keuntungan hendak mengambil sekitar 30%. Jadi keuntungan 30% dikali HPP dikali harga satuan tadi. Jadi percumanya seperti ini, jadi 23.000 dikali 30% sehingga ketemunya adalah 69. 30% dari 230 itu adalah 69.480. Sehingga harga jual itu adalah 231 yang menjadi HPP ditambah keuntungan, ini keuntungannya 69.000 menjadi 300.000 rupiah. Demikian video pembelajaran kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.